Baik Mas Yudi yang saya hormati, baik silahkan Anda sekarang mempresentasikan modul yang sudah Anda siapkan untuk ujian komprehensif pada kesempatan kali ini. Silahkan Anda nanti untuk presentasi modul cukup 7 sampai 10 menit ya, 10 menit maksimal. Setelah itu nanti akan ada konfirmasi dan pertanyaan dari saya yang terkait dengan pedagogik dan juga dari Mas Badrul Zaman yang terkait dengan profesional dan juga PTG. Baik, saya persilahkan Mas Didik Purwanto. Ini Dari share mulai screen apa sekarang. ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Didi Purwanto dari kelas PAI K2C untuk mempresentasikan modul ajar mengenai tema menyambut usia balik pada kelas 4 semester 1. Kompetensi awal ialah peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik beserta membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Ini juga ada profil Pancasila dan Rahmatan lil Alamin atau P5 PPRA. Terus kami juga menggunakan sarana prasarana untuk bahan mengajar. Yang pertama ruangan kelas. Bahan ajarnya untuk saya yaitu buku paket PAI kelas 4 dan workshop untuk tugas kelompok, jaringan internet atau wifi, juga memakai LCD atau proyektor, yang terakhir memakai laptop. Sumber ajar. Tujuan pembelajaran dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu satu, dengan mengamati video, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Dua, dengan mengamati video, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu membuat paparan mengenai pemahaman tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 4. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran ada 2, yaitu melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik. Ini setelah menginjak kedewasaan anak atau balik. 2. Memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Setelah itu persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, menyiapkan lembar kerja peserta didik, dan lain sebagainya. Berdua, guru juga mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, laptop, alat, dan bahan yang dibutuhkan. Yang poin 20, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan tanda-tanda usia balik secara lengkap dan benar. Nanti poinnya kami buat poin paling tinggi yaitu 20. Dan contoh soalnya, kisi-kisi soal sumatif, kami juga menyediakan kisi-kisi soal sumatif. Ini juga ada C5, menyajikan narasi menyebutkan usia balik peserta didik, menganalisis, ini maksudnya C5, disajikan narasi tentang sikap peserta didik setelah memasuki usia balik, mampu membuat paparan usia balik menurut syariat dengan benar. Ini maksudnya C6, membuat paparan. Yang 3, disajikan tata cara bersuci setelah haid atau mimpi basah dengan benar. Ini soal sumatif. Soal sumatifnya kami buat 5. Dan ini kami juga ada pengayaan dan remedial apabila. Judulnya apa? Coba dipersarin sedikit Mas Pur. Ya, baik. Menyambut usia balik. Ya. Iya. Apa bedanya PBL sama PJBL? Coba Anda terangkan. Kalau PBL ialah siswa berpikir kritis untuk
memecahkan masalah yang autentik dan jelas. Oke. Sekarang yang PJBL? PJBL ialah siswa menciptakan proyek berdasarkan materi yang diajarkan, Pak. Oke. Dalam tujuan pembelajaran tentunya Anda penting untuk mengetahui yang terkait dengan pedagogik, yang terkait dengan teori-teori pembelajaran. Coba sebutkan apa itu teori pembelajaran. Saya memakai teori pembelajaran konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme ialah membuat keaktifan peserta didik. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Humanisme bisa. Humanisme. Jangan ragu-ragu. Apa itu humanisme? Humanisme ialah memanusiakan manusia, Pak. Pembelajaran. Oke, Pak. Baik, saya kira yang terkait dengan pedagogis saya cukupkan. Kita sambung dengan apa yang disampaikan akan dengan Mas Badrus Zaman ya. Silakan Pak Badrus. Halo, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nursikin. Untuk tujuan pembelajarannya sudah dibikin ABCD? Sudah, Pak. Coba lihat. Tujuan pembelajaran. Sampai tadi sampai C5 apa enggak keberatan itu? Ini ya Pak ya. Sampai C4 aja sudah bagus ini. Iya Pak. Ya, terus tadi pakai strategi PBL, jangan PJBL loh ya. Siap Pak. Ya. Itu seterusnya. Oke. Rumusan masalahnya juga sama tujuan nanti diperhatikan. Rumusan masalah saya 2 sesuai anjuran Bapak kemarin. Oke, judulmu. Oke Pak. Ya. Materinya dengan stop dulu. Oh oke. Stop share. Saya share. Oke. Silakan dibaca surat Hud 41 dan surat Yusuf 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Oke. Tadi Majriya bacaan apa, Mas? Bacaan imalah, Pak. Oke. Latakmanna bacaan apa? Bacaan ismam. Oke. Saya nulis dulu, Mas. Tulis yang imalah sama ismam itu, Pak? Enggak. Oh, iya. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Iya. 1 menit ya. Kalau sudah diperlihatkan di layar. Belum Pak, belum taharokati Pak. Ya. Ini Pak. Oke, nanti di foto dikirim ke saya, Mas. Siap Pak. Saya kembalikan ke Pak Nursikin. Baik. Terima kasih Mas Badrus Zaman. Pak Didik ya, Mas Didik yang saya hormati. Oke, saya kira cukup ya ujian komprehensi pada kesempatan kali ini. Tolong diperhatikan masukan-masukan dari kita, dari fungsi 1 dan 2 yang terkait dengan pedagogik dan juga profesional dan PTG.
Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mas Di, sudah selalu ya. Terima kasih Pak. Ya, dipanggil yang selanjutnya. Silahkan rekodnya di off-kan. Bisa di share, bisa di SS dulu Pak Badrus. Pengen. Oh ya, 1, 2, 3.